Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa keempat berdasarkan Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Yesus adalah Nabi yang mengajar dengan penuh kuasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Konfusius, Buddha, Muhammad, Moses, dan Yesus adalah guru-guru besar yang dikagumi oleh para pengikutnya masing-masing. Tetapi hanya orang-orang Kristiani, yakni pengikut-pengikut Yesus, yang mengakui bahwa guru mereka bukan cuma manusia biasa, melainkan putra Allah. Ada banyak guru, ada banyak rabi yang hidup pada masa Yesus. Mereka juga mengajar dan berkhotbah seperti Yesus. Namun, dari antara mereka itu, cuma Yesus adalah seorang nabi yang mengajar dengan penuh kewibawaan. Para pendengar bisa langsung merasakan perbedaan antara apa yang diwartakan oleh Yesus dengan apa yang diwartakan oleh guru-guru lain atau rabi-rabi lain seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Demikian kita dengar sabda Tuhan dalam Injil hari ini. Mengapa ajaran Yesus itu begitu berkuasa, begitu berwibawa, tidak seperti yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat? Soalnya, ahli-ahli Taurat biasa mengajar dengan mengutip rabi-rabi terdahulu. Semakin banyak teks yang dikutip, semakin mereka merasa diri lebih hebat. Sementara Yesus mengajar dari kewibawaan pribadinya. Dalam khotbah di bukit misalnya, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum." Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 22. Sabda Yesus itu juga penuh daya karena mencerahkan hati dan budi supaya orang dapat melihat kebenaran dan kebaikan. Sabda itu juga penuh daya karena dia menyanggupkan orang untuk melakukan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Sabda itu juga penuh daya karena dia bisa menguduskan dan menghidupkan orang-orang serta membebaskan mereka dari roh-roh jahat. Dengan kata-kata saja, Yesus mampu mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan setan. Bagi umat, Nabi adalah penyambung lidah Allah. Dengan kuasa, mereka menafsirkan kehendak Allah bagi mereka dan mengarahkan mereka ke masa depan yang dijanjikan Allah kepada mereka. Seorang nabi tidak pernah berbicara atas nama dirinya sendiri, tetapi selalu berbicara atas nama Tuhan. Nabi yang berbicara atas namanya sendiri bahkan dihukum dengan sangat keras. Dalam kitab Ulangan misalnya kita mendengar suara nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, maka nabi itu harus dihukum mati. Kita baca dalam kitab Ulangan bab 18 ayat 20. Saudara-saudari yang terkasih,
Yesus adalah seorang nabi yang mengajar dengan penuh kuasa dan wibawa. Kewibawaan di dalam ajarannya itu bukan saja karena dia adalah putra Allah, melainkan teristimewa karena dia menyuarakan kebenaran. Ajarannya juga berwibawa karena dia melakukan apa yang diwartakannya. Dia mengajar dengan memberikan teladan. Mungkin kedua hal inilah yang patut kita pelajari dari sabda Tuhan dalam Injil hari ini, yakni kita mengajar dengan memberikan contoh atau memberikan teladan. Kita mesti menyuarakan kebenaran dan juga harus menjadi saksi dari apa yang kita ucapkan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.